Shalom Bapak Ibu, welcome back to Missions and Prayer House. Praise God. We are so blessed to be back in the house of God. Praise God. Puji Tuhan. Haleluya. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan yang Maha Kudus. Kita akan menyembah Tuhan dan memuji Tuhan kita yang ajaib. Amin. Praise God. Kita berdoa. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan di tempat maha tinggi, di tempat tersembunyi. Hosana di tempat maha tinggi. Kami berikan semua hormat, pujian dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Bapa di surga, kembali lagi kami datang di hadirat-Mu yang kudus. Pada hari ini ya Bapa, kami datang untuk menyerahkan kebaktian mission hanya di dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang bertakhta di atasnya dan Tuhan yang bersemayam di dalamnya. Kami serahkan Bapa, waktu ke depan hanya di dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan penuhi dengan hadirat-Mu Bapa. Dan Tuhan kuduskan kami, Tuhan bersihkan kami, agar kami boleh layak untuk datang menyembah-Mu, memuji-Mu, dan datang beribadah dan berbakti kepada Tuhan di hari yang indah ini, yaitu di hari Minggu yang indah. Terima kasih Bapa untuk hari yang indah dan waktu dan kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kami. Kami serahkan semua hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Amin. Kita angkat pujian, kabar sukacita bagi seluruh bumi. Kabar sukacita di seluruh dunia, telah lahir juru selamat manusia, agar memberi terang di dalam kegelapan. Dialah Sang Raja damai. Mari bersorak sambut kedatangannya. Sang Juru Selamat penebus dosa manusia, namanya disebut Immanuel. Tuhan beserta kita. Glory, haleluya, bersorak kemenangan. Dia penebus dosa manusia, kerajaannya kekal, takkan tergoyahkan. Dulu, sekarang, dan selamanya. Mari bersorak sambut kedatangannya. Sang Juru Selamat penebus dosa manusia, namanya disebut Immanuel. Tuhan beserta kita. Glory, haleluya, bersorak kemenangan. Dia penebus dosa manusia,
dan selamanya. Selamanya, kekal selamanya. Yesus Tuhan. Benar Tuhan, kerajaan-Mu yang tidak pernah tergoyahkan Bapa. Kami memuji kebesaran-Mu Bapa, karena di dalam Tuhan ada kabar sukacita, ada kabar baik, yaitu kabar yang membawa damai sejahtera bagi dunia, kabar sukacita bagi dunia, di mana Tuhan Yesus Kristus adalah anak Allah yang sudah datang dan akan datang lagi. Terima kasih Bapa, kami siap untuk memuji-Mu dan menyembah-Mu. Biarlah Tuhan yang bertahta di atas pujian. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Amin, amin. Siap memuji Tuhan? Kita akan memuji Tuhan. Haleluya. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Allah kami, Sang Penebus, Juru Selamat dunia. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Allah kami, Sang Penebus, Juru Selamat dunia. Sang Penebus, Juru Selamat dunia. Sang Penebus, Sang Penebus, Juru Selamat dunia. Amin. Sang Penebus, Juru Selamat umat manusia. Amin. Christ is the Lord. Amin. Praise God. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. You were the one at the beginning, one with God the Lord Most High. My sin in creation, now revealed in you are Christ. What a beautiful name
Christ my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. Didn't want heaven without us, so Jesus, you brought heaven down. My sin was great, your love was greater. What could separate us now? What a wonderful name it is. What a wonderful name it is. The name of Jesus Christ my King. What a wonderful name it is. Nothing compares to this. What a wonderful name it is. The name of Jesus. Death could not hold you. The veil tore before you. You silenced the bones of sin and grave. The heavens are roaring the praise of your glory. For you are raised to rise again. You have no rival, you have no equal, now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom, yours is the glory, yours is the name above all name. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ my King. What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of Jesus. Death could not hold you. The veil tore before you. You silenced the bones of sin and grave. The heavens are roaring the praise of your glory. For you are raised to life again. You have no rival, you have no equal, now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom, yours is the glory, yours is the name above all name. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ my King. What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of Jesus.
What a beautiful name it is. What a wonderful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus. Oh. Benar Bapa, the name above every other name, the name of Jesus Christ, my Lord, whom I serve forever and ever. Thank you so much, Lord. Kami menserahkan Bapa jam-jam pemberitaan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan yang bersabda dan berfirman lewat kebenaran firman-Mu. Tuhan, penuhi kami semua Bapa dengan urapan-Mu Bapa. Penuhi dengan hadirat-Mu Bapa di setiap ruangan. Kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu Bapa. Bersabdalah dan berfirman bagi kami. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Shalom Bapak Ibu. Welcome back to Missions and Prayer House. Praise God. We are so blessed to be back in the house of God. Praise God. Puji Tuhan. Senang sekali kita boleh bersama-sama lagi datang di rumah Tuhan hanya untuk menyembah dan memuji Tuhan kita yang ajaib. Amin. Dia Tuhan yang dahsyat. Dia Tuhan yang luar biasa. Dia Tuhan yang berkuasa di atas segala-galanya. Dia Tuhan yang maha kuasa di atas segala-galanya. Amin. Praise God. Haleluya. Gimana kabarnya Bapak Ibu? Selamat hari Minggu. Ya, have a blessed Sunday. Such a beautiful Sunday. Such a beautiful day today. Praise God. Puji Tuhan. Hope everyone doing well. Praise God. Haleluya. God is always with us. He is God Emmanuel, which is He is always be with us. Amen. Praise God. Kita hari ini sedang gereja-gereja sedang merayakan hari Natal ya, perayaan Natal di seluruh dunia. Karena bulan Desember itu sudah waktunya perayaan-perayaan Natal, yaitu di mana kita harus merayakan atau memperingatkan kembali tentang kelahiran Tuhan Yesus Kristus pada 2000 tahun yang lalu, di mana Dia telah lahir sebagai Dia datang ke dunia sebagai manusia. Dia harus menjadi manusia hanya untuk datang menyelamatkan umat manusia ya, amin, praise God. Dan Tuhan akan datang kembali sebagai Raja di atas segala raja. Di saat Dia kembali, Dia akan datang kembali menjadi Raja di atas segala raja yang akan menghakimi dunia dan segala isinya. Amin, praise God. Haleluya, puji Tuhan. Hari ini saudara, mari kita sama-sama mau belajar kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan pada hari ini, di mana kita mau belajar 2 ayat pada hari ini, dan Tuhan yang akan bersabda dan berfirman lewat kebenaran firman-Nya.
Praise God. Oh ya saudara, nanti kebaktian Natal Mission akan diadakan pada tanggal 22 Desember, yaitu hari Minggu tanggal 22 Desember di tahun ini. Tidak terasa waktu begitu cepat berlalu ya, sehingga kita sudah berada di bulan Desember, di mana sudah di penghujung tahun ya. Tidak terasa kita akan mengakhiri tahun ini. Tidak terasa ya, Tuhan kita dahsyat, Dia Tuhan yang luar biasa. Kita boleh sampai pada hari ini semua karena kemurahan Tuhan dan belas kasihan Tuhan yang masih menyertai kita sampai hari ini. Amin. Praise God. Mari kita sama-sama mau buka Alkitab kita. Kalau saudara juga yang sedang mengikuti mission pada hari ini, praise God. Kita sama-sama buka Alkitab kita dan kita mau belajar sama-sama kebenaran firman Tuhan yang akan diambil dari kitab Roma. Ini Rasul Paulus, hamba Allah yang luar biasa yang dipakai Tuhan. Dia yang sudah menulis kitab Roma pasal yang ke-16. Kitab Roma pasal yang ke-16 ayatnya yang ke-17 sampai dengan ayatnya yang ke-18. Jadi kita buka sama-sama kitab Roma pasal yang ke-16 ayatnya yang ke-17 sampai dengan ayatnya yang ke-18. Kita mau diajar oleh Tuhan, kita siapkan hati dan pikiran kita, buka hati kita lebar-lebar agar firman Tuhan boleh ditaburkan ke dalam hati kita yang terbuka lebar-lebar. Amin. Praise God. Haleluya. Kita akan bacakan sama-sama. Silakan dibaca. Praise God. Roma 16 ayat 17 sampai 18. Ayat 17, tetapi aku menasehatkan kamu, saudara-saudara, supaya kamu waspada terhadap mereka yang bertentangan dengan pengajaran yang telah kamu terima, menimbulkan perpecahan dan godaan. Sebab itu hindarilah mereka. Ayat 18. Sebab orang-orang demikian tidak melayani Kristus Tuhan kita, tetapi melayani perut mereka sendiri, dan dengan kata-kata mereka yang muluk-muluk dan bahasa mereka yang manis, mereka menipu orang-orang yang tulus hatinya. Amin. Ya, kita akan bacakan lagi. Ini Rasul Paulus sedang mengajar kita bagaimana kita harus berhati-hati ya dengan pengajaran-pengajaran yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, yaitu pengajaran-pengajaran yang tidak sesuai dengan Alkitab. Ya, jadi ini Rasul Paulus, dia mengajarkan kita bagaimana kita harus memegang kuat ya pengajaran yang sudah kita terima, yaitu pengajaran yang benar, pengajaran yang sesuai dengan firman Tuhan. Itu yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus. Nah, kita akan bacakan lagi di ayat yang ke-17. Ayat 17, tetapi aku menasehatkan kamu, saudara-saudara ya, supaya kamu waspada terhadap mereka ya, yang bertentangan dengan pengajaran yang telah kamu terima, menimbulkan perpecahan ya. Jadi di sini dikatakan perpecahan dan godaan yes. Sebab itu hindarilah mereka. Jadi Rasul Paulus mengajar kita di mana kita harus berhati-hati ya, jangan kita sembrono. Artinya di saat kita sedang mendengarkan pengajaran-pengajaran di luar sana, kita harus berhati-hati, kita harus waspada. Artinya memperhatikan pengajaran itu, apakah pengajaran itu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, ataukah pengajaran itu sesuai dengan Alkitab yang benar, yaitu Alkitab kita. Itulah satu-satunya buku yang benar, Alkitab yang benar. Jadi Rasul Paulus katakan, kita bacakan lagi di ayat yang ke-17. Tetapi aku menasihatkan kamu, ini Rasul Paulus katakan ya, firman Tuhan katakan. Lalu saudara-saudara, tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara. Dia sedang berbicara kepada saudara dan saya. Lalu supaya kamu waspada terhadap mereka. Di situ dikatakan kita harus waspada terhadap mereka, yaitu mereka itu siapa? Yaitu orang-orang yang
membawa pengajaran-pengajaran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, lalu yang bertentangan dengan pengajaran yang telah bertentangan dengan pengajaran yang telah kamu terima. Artinya apa yang kita sudah artinya apa yang Tuhan Yesus sudah ajarkan kepada kita, yaitu pengajaran yang benar, ya, yaitu kebenaran firman Tuhan yang benar, ya, kita sudah terima semua itu yang benar. Jangan kita lengah, artinya kita harus berhati-hati. Bacakan lagi di bagian situ. Supaya kamu waspada terhadap mereka yang bertentangan dengan pengajaran yang telah kamu terima. Supaya kamu waspada terhadap mereka, continue, yang bertentangan dengan pengajaran yang telah kamu terima, ya. Jadi di situ dikatakan benar, ya, bahwa kita harus berhati-hati, ya. Kita bacakan lagi. Tetapi aku menasehatkan kamu, saudara-saudaraku, supaya kamu ya, waspada terhadap mereka. Waspada, supaya kamu waspada, ya. Jadi artinya waspada, berhati-hati, berjaga-jaga terhadap mereka, yes, yang bertentangan dengan pengajaran yang telah kamu terima. Yang bertentangan dengan pengajaran yang telah kamu terima. Artinya kita harus berhati-hati, waspada, berhati-hati, berjaga-jaga terhadap mereka yang membawa pengajaran-pengajaran yang tidak benar atau pengajaran-pengajaran yang sesat. Dengan kata lain, pengajaran-pengajaran sesat. Kita harus berhati-hati, waspada, ya, berjaga-jaga karena kita sudah menerima pengajaran yang benar, ya. Jadi jangan sampai kita keliru dengan pengajaran atau kita terhanyut dengan pengajaran-pengajaran sesat di luar sana. Karena begitu banyak pengajaran-pengajaran sesat lewat sosial media. Lalu dikatakan lagi, menimbulkan perpecahan dan godaan. Menimbulkan perpecahan dan godaan. Jadi pengajaran-pengajaran yang mereka bawa itu menimbulkan, ya, perpecahan dan godaan. Artinya pengajaran mereka itu bisa menggoda kita, ya, maksudnya mengganggu kita atau menyeret kita untuk menerima pengajaran-pengajaran mereka yang sesat, ya. Lalu bisa menimbulkan perpecahan juga. Di situ di firman Tuhan katakan bisa menimbulkan juga perpecahan, ya, lewat pengajaran-pengajaran yang tidak benar dari mereka. Jadi kita harus berjaga-jaga, berhati-hati dan waspada. Lalu sebab itu hindarilah mereka. Jadi dikatakan, firman Tuhan katakan, sebab itu hindarilah mereka. Artinya hindarilah mereka itu bukan karena kita membenci mereka, ya, atau bukan karena kita tidak menyukai mereka, tetapi kita tidak mau dipengaruhi oleh pengajaran sesat mereka. Artinya kita tidak mau digoda atau diseret dengan pengajaran-pengajaran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Itu yang dimaksudkan. Oleh sebab itu jauhilah mereka. Jauhilah mereka artinya hindarilah mereka. Dengan kata lain, agar kita tidak terseret atau kita tidak dipengaruhi oleh pengajaran-pengajaran yang sesat. Amin. Praise God. Nah, kita continue lagi ke ayat yang ke-18. Ayat 18, sebab orang-orang demikian tidak melayani Kristus. Sebab orang-orang demikian tidak melayani Kristus. Di sini dikatakan, firman Tuhan katakan, lalu Tuhan kita. Sebab orang-orang demikian tidak melayani Kristus Tuhan kita. Lalu tetapi melayani perut mereka sendiri. Tetapi mereka melayani perut mereka sendiri. Artinya orang-orang yang seperti itu, yang mengajar sesat atau pengajar-pengajar sesat, nabi-nabi palsu, ya, mereka itu tidak mengajar dengan benar. Bacakan lagi ayat yang ke-18. Sebab orang-orang demikian tidak melayani Kristus Tuhan kita. Tidak melayani Kristus Tuhan kita, ya. Ini Rasul Paulus katakan, sebab orang-orang demikian tidak melayani Kristus Tuhan kita. Jadi mereka itu tidak melayani Tuhan, ya, dengan pengajaran mereka. Ya, lalu tetapi melayani perut mereka sendiri. Ya, sudah jelas dikatakan, firman Tuhan katakan, tetapi mereka
melayani perut mereka sendiri. Dengan kata lain, mereka ya hanya mau memuaskan keinginan mereka sendiri. Artinya mereka hanya mau memuaskan kata hati mereka. Apa yang kata hati mereka katakan, itu yang mereka ucapkan. Dan mereka hanya mau memuaskan keinginan daging mereka, keinginan hati mereka yang penuh dengan kesesatan, yang penuh dengan penyesatan. Oleh sebab itu, di dalam ayat yang ke-18 kita membacakan lagi. Sebab orang-orang demikian tidak melayani Kristus. Sebab orang-orang demikian tidak melayani Kristus, Tuhan kita, ya. tetapi melayani perut mereka sendiri. Jadi sebab orang-orang demikian tidak melayani Kristus Tuhan kita, tetapi melayani perut mereka sendiri, ya. Jadi kita harus berhati-hati dengan mereka, kita harus berjaga-jaga dengan pengajaran-pengajaran sesat di luar sana. Lalu Dan dengan kata-kata mereka yang muluk-muluk. Dan dengan kata-kata mereka yang muluk-muluk, ini perkataan mereka ini yang penuh dengan muluk-muluk, artinya muluk itu merayu, penuh dengan kata-kata yang merayu. Lalu Dan bahasa mereka yang manis. dan bahasa mereka yang manis, ya. Jadi mereka ucapan kata-kata mereka yang manis, ya. Lalu Mereka menipu orang-orang yang tulus hatinya. mereka menipu orang-orang yang tulus hatinya. Jadi di ayat yang ke-18 ya dikatakan mereka itu menipu orang-orang yang tulus hatinya. Jadi ya kata-kata mereka itu yang muluk-muluk itu artinya kata-kata yang mau merayu kita supaya kita percaya apa yang mereka ajarkan. Dan kata-kata mereka itu pun manis, artinya kata-kata yang merayu, memanis untuk memikat kita, untuk memikat orang supaya orang boleh disesatkan, supaya orang boleh percaya apa yang mereka ajarkan, supaya orang boleh diseret, ya, terseret dengan pengajaran-pengajaran mereka yang sesat. Di situ sudah di dalam firman Tuhan dikatakan, ya. Jadi di ayat yang ke-18 kita membacakan lagi ayat yang ke-18. Jadi mereka ini orang-orang demikian, ya, di situ dikatakan Sebab orang-orang demikian tidak melayani Kristus Tuhan kita, ya. Jadi sudah jelas orang-orang demikian tidak melayani Kristus Tuhan kita. Jadi kita harus berhati-hati, saudara. Kita harus waspada, berjaga-jaga. Di ayat yang ke-17 tadi sudah dikatakan kita harus jauhi mereka. Artinya jauhi mereka, hindarilah mereka, orang-orang yang mau menyesatkan kita dari kebenaran, pengajaran kebenaran yang kita sudah terima dari Tuhan Yesus Kristus, ya. Jadi Rasul Paulus hanya mau membawa kita ke jalan yang artinya dia mau mengajar kita kebenaran yang sudah dia terima dari Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu dia mau berikan lagi, mau ajarkan lagi kepada kita, saudara dan saya, tentang kebenaran yang dia sudah terima, pengajaran yang benar dari Tuhan Yesus Kristus yang dia sudah terima secara benar, ya. Jadi lalu dikatakan tadi apa lagi di bagian akhir ayat ke-18, dan dengan kata-kata mereka yang muluk-muluk. Jadi dikatakan di firman Tuhan katakan dan dengan kata-kata mereka yang muluk-muluk. Jadi dengan kata-kata mereka yang begitu merayu kita, ya, begitu mau memikat kita. Kata-kata muluk itu merayu, memikat, ya, menggoda. Lalu Dan bahasa mereka yang manis. Mereka menipu orang-orang yang tulus hatinya. Jadi bahasa mereka yang manis, dengan bahasa mereka yang manis mereka menipu orang-orang yang tulus hatinya. Jadi mereka mau memikat orang-orang yang tulus hati, artinya orang-orang yang hatinya murni, ya, orang-orang yang penuh dengan kekudusan, artinya orang-orang yang hidup di dalam kekudusan, hidup di dalam kesucian, kemurnian hati, ya. Mereka mau memikat dengan kata-kata mereka yang manis, bahasa mereka yang manis, ya, kata-kata mereka yang muluk-muluk, lalu bahasa mereka yang manis, yaitu perkataan mereka, bahasa mereka yang mau memikat kita, yang mau menyeret kita dan menggoda kita dan membawa kita keluar dari jalan yang benar, karena mereka mau membelokkan kebenaran itu, mereka mau membelokkan ke jalan yang sesat.
Oleh sebab itu saudara dan saya harus berhati-hati ya, harus berjaga-jaga, harus waspada, dan harus memperhatikan bagaimana kita yang sudah menerima pengajaran yang benar dari Tuhan Yesus Kristus, kita harus berhati-hati dengan mereka. Ada juga yang caranya mau memaksa kita, ya, mereka mau memutarbalikkan kebenaran firman Tuhan yang kita sudah terima dari Tuhan Yesus Kristus sendiri, pengajaran yang benar. Mereka mau memutarbalikkan setiap pengajaran yang benar. Jadi kita harus berhati-hati, karena saya pun mengalami hal yang demikian. Begitu banyak orang mau menggoda saya, memikat saya dengan pengajaran-pengajaran sesat, dengan apa yang mereka katakan, di mana pengajaran Kristus itu tidak benar, pengajaran Rasul Paulus itu tidak benar. Dikatakan bahwa pengajaran Rasul Paulus itu sesat, ya, Tuhan Yesus itu bukan Tuhan. Saya pun mengalami, ada orang juga mau menyeret saya keluar dari kebenaran itu. Ada orang juga mau memikat saya, menggoda saya, mengganggu iman saya terhadap Tuhan Yesus Kristus, yang mana saya sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan sudah menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Tetapi begitu banyak orang yang tidak menyukai di saat kita sudah diselamatkan, kita sudah menerima keselamatan dan pengampunan dosa yang Tuhan sudah berikan kepada kita secara cuma-cuma. Orang-orang yang tidak menyukai itu karena mereka itu adalah orang-orang yang jahat, orang-orang yang tidak mau bertobat, orang-orang yang hanya mau hidup di dalam dosa dan kesesatan dan kejahatan. Oleh sebab itu kita harus tetap berdiri teguh bersama Tuhan. Bersama Tuhan lakukan perkara besar. Bersama Tuhan tidak ada yang sukar. Bersama Tuhan ada jalan keluar. Amin. Praise God. Jadi saudara, firman Tuhan hari ini sudah mengajar kita bahwa kita harus berhati-hati dengan pengajaran-pengajaran di luar sana, pengajaran-pengajaran sesat yang mau menyesatkan kita, yang mau membelokkan jalan kita, di mana kita sudah berdiri di jalan yang benar. Mereka mau membelokkan jalan yang benar itu, mau membawa kita keluar dari jalan yang benar itu. Oleh sebab itu, jangan kita hiraukan mereka. Kita harus jauhi, artinya hindari mereka, bukan karena kita membenci mereka atau kita tidak menyukai mereka, bukan karena itu, tetapi kita harus menjaga iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kita. Tidak ada Allah lain selain Dia, tidak ada Tuhan lain selain Tuhan Yesus Kristus. Dia satu-satunya Allah, Dia satu-satunya anak Allah, Dia satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup. Jadi saudara dan saya harus tetap memegang iman kita dengan teguh, berdiri teguh bersama Tuhan, karena Roh Kudus akan menolong kita dan menuntun kita kepada seluruh kebenaran itu. Jangan kita sia-siakan apa yang kita sudah terima dari Tuhan Yesus Kristus, yaitu pengajaran yang benar, ya, keselamatan yang kekal. Itu adalah pengajaran yang benar yang kita sudah terima dari Tuhan Yesus Kristus. Saudara dan saya harus tetap berjaga-jaga, berhati-hati, tetap waspada, karena di saat kita sedang hidup menuju kepada akhir zaman, begitu banyak tantangan, begitu banyak godaan, begitu banyak gangguan, begitu banyak segala macam godaan. Iblis itu mau menggoda kita untuk membawa kita keluar dari dari keselamatan yang kita sudah terima dan dari kebenaran firman Tuhan yang kita sudah terima dari Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu saudara, kita harus berhati-hati dengan si jahat, karena si jahat itu, si iblis, dia sangat iri hati terhadap kita karena kita tidak mau menghiraukan dia,
kita hanya mau mendengarkan suara Tuhan, kita tidak mau mendengarkan suara si iblis. Jadi dia tidak menyukai, dia iri, dia mau memakai orang-orang penyesat-penyesat di luar sana untuk merusak kita, untuk membawa kita keluar dari kebenaran itu. Tetapi ingat satu hal, bahwa Tuhan Yesus ada bersama dengan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Itulah janji Tuhan, ya. Dia akan menyertai kita sampai akhir zaman. Artinya Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah Allah Immanuel. Dia adalah Allah Immanuel, ya. Yang artinya Tuhan beserta kita. Yang artinya God is with us. Immanuel, God is with us. Jadi kita harus tetap berdiri teguh, stand with Him, ya. Stand with Him. Dia ada bersama dengan kita. Dia akan terus menyertai kita sampai pada akhir zaman, karena dia tahu begitu banyak tantangan hidup yang kita hadapi selama kita masih ada di muka bumi ini. Ya, kita masih ada, selama kita masih ada di atas muka bumi ini, Tuhan Yesus tahu kita masih menghadapi begitu banyak godaan-godaan, rintangan, tantangan, ya, iblis yang mau mengganggu kita, menggoda kita untuk membawa kita keluar dari keselamatan itu. Tetapi Tuhan Yesus yang memegang kita kuat, ya. Bapa di surga memegang kita kuat, erat. Tidak ada seorang pun yang dapat menarik kita atau melepaskan kita dari tangan mereka. Artinya mereka itu dari tangan Tuhan Yesus dan dari tangan Bapa di surga. Itulah janji Tuhan. Dia katakan, tidak ada seorang pun yang dapat menarik kamu dari tanganku. Itulah yang sudah dikatakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu, saya mendapatkan terus kekuatan dari Tuhan, karena Tuhan tahu saya menghadapi begitu banyak godaan, rintangan, tantangan, ya, baik di dalam, baik di luar. Itu serangan-serangan dari dalam, dari luar, saudara. Tetapi Tuhan tidak membiarkan saya bergumul sendiri. Tuhan ada bersama dengan saya, karena Tuhan tahu saya tetap mengandalkan Tuhan. Saya tetap percaya bahwa Tuhanlah satu-satunya yang sanggup untuk menolong saya dan melindungi saya dari penyesat-penyesat di luar sana. Ya, jadi saudara, ingat satu hal, jangan takut bahwa Tuhan ada bersama dengan kita. Dia Allah Immanuel. Dia akan tetap menyertai kita sampai pada akhir zaman. Amin. Praise God. Hari ini kita sudah belajar sama-sama kebenaran firman Tuhan. Biarlah saudara dan saya boleh diberkati oleh kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Saya sangat diberkati oleh kebenaran firman Tuhan, karena Tuhan yang sudah bersabda dan berfirman lewat kebenaran firman-Nya. Biarlah iman kita tetap diperkuat oleh firman Tuhan, karena di saat kita membaca atau mendengarkan kebenaran firman Tuhan, maka iman kita itu semakin dibawa, bertumbuh semakin kuat. Ya, iman kita itu Tuhan bawa semakin kuat, semakin erat, mempercayai Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Jadi saudara dan saya harus tetap taat dan setia kepada Tuhan. Ya, karena Tuhan katakan Dia hanya mencari orang-orang yang taat kepada Dia, orang-orang yang setia kepada Tuhan sampai Ia kembali. Amin. Praise God. Haleluya. Biarlah firman Tuhan pada hari ini boleh membawa saudara dan saya bertumbuh dewasa dan berbuah di dalam roh dan kebenaran. Amin. Praise God. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Saudara, di bulan Desember ini kita semua gereja-gereja sedang merayakan perayaan Natal di seluruh dunia.
semua sedang merayakan perayaan Natal karena memang sudah waktunya di bulan Desember kita semua merayakan Natal. Maksudnya tidak ada persoalan tentang tanggal berapa di bulan Desember kita harus merayakan Natal. Itu semua tidak menjadi masalah, tidak menjadi persoalan karena begitu banyak orang mempersoalkan tentang tanggal perayaan Natal di bulan Desember. Saya pun mendengarkan itu, tetapi saya hanya bertanya kepada Tuhan. Saya bilang, Bapak, tanggal apapun di bulan Desember yang Tuhan sudah tentukan untuk kami merayakan, untuk kami memperingati di mana Tuhan Yesus sudah datang dan telah datang pada 2000 tahun yang lalu, datang ke dunia sebagai lahir untuk menjadi manusia, untuk memberikan manusia keselamatan. Saya percaya di mana tanggal yang saya rayakan juga itu pun Tuhan terima. Artinya saya katakan kepada Tuhan, Tuhan menerima tanggal berapapun yang kita rayakan di hari Natal, artinya perayaan Natal di bulan Desember, tanggal berapapun itu Tuhan menerimanya, karena Tuhan tidak melihat tanggalnya, tetapi Tuhan melihat hari yang indah di mana kita semua gereja-gereja Tuhan, ya umat-umat Tuhan di seluruh dunia mau datang dan memperingati hari kelahirannya pada 2000 tahun yang lalu, di mana Tuhan Yesus telah datang dan Ia akan datang lagi kembali sebagai Raja di atas segala raja, ya. Jadi saudara, kita tidak merayakan bayi Kristus lagi, bayi Yesus, tetapi kita merayakan Raja di atas segala raja. Amin. Raja Kristus, Raja Yesus Kristus yang akan datang lagi untuk kedua kalinya. Amin. Praise God. Hanya itu saja saya mau tambahkan. Biarlah saudara dan saya boleh diberkati pada hari ini. Praise God. Kita akan berdoa dulu untuk doa setiap pokok doa kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Tuhan yang sudah bersabda dan berfirman lewat kebenaran firman-Mu, Bapa. Biarlah Tuhan yang meteraikanlah firman-Mu itu, Bapa, di dalam hati dan pikiran kami, agar firman Tuhan itu boleh melekat di dalam hati dan pikiran kami, dan firman itu tinggal diam di dalam hati kami, di dalam lubuk hati kami yang paling dalam. Dan biarlah firman Tuhan itu boleh mengajar kami di setiap hari, menuntun kami di setiap hari, agar kami boleh bertumbuh dewasa. Kami tidak mau menjadi bayi rohani terus menerus, Bapa, tahun demi tahun. Kami hanya mau menjadi rohani yang dewasa. Artinya kami mau menjadi anak-anak Tuhan yang dewasa. Kami tidak mau menjadi bayi rohani lagi, Bapa. Oleh sebab itu biarlah Tuhan yang menuntun kami dan mengajar kami, agar kami boleh dituntun, ditegur oleh firman Tuhan untuk mendewasakan kami, dan kami semua senang dan mau menerima teguran-teguran firman Tuhan, karena kami bukan anak-anak kecil lagi, tetapi kami orang-orang dewasa yang harus menerima makanan keras, yaitu teguran-teguran firman Tuhan yang menegur kami untuk mendewasakan kami. Kami tidak lagi mau minum susu, air susu, yaitu bayi-bayi yang baru lahir harus minum air susu, tetapi kami sudah menjadi orang-orang yang dewasa. Kami mau menerima makanan yang keras, yaitu firman Tuhan yang mengajar kami dan menegur kami untuk membawa kami bertobat dan membawa kami bertumbuh dewasa dan berbuah di dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Bapa, hamba-Mu sangat terbatas, tetapi Engkau Tuhan yang tidak terbatas, yang akan terus meneruskan pengajaran-pengajaran Tuhan yang benar, yaitu pengajaran firman Tuhan yang benar. Tuhan terus ajarkan kepada kami lewat
kebenaran firman-Mu. Dan Tuhan terus pimpin setiap langkah kami agar kami semua tetap berjalan di dalam kehendak-Mu Bapa, di dalam jalan-jalan yang benar. Terima kasih Bapa untuk hari yang indah pada hari ini. Kami mau serahkan setiap pokok doa kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah tangan Tuhan yang terus menyertai kami di sepanjang bulan ini. Sebentar lagi kami akan mengakhiri tahun ini Bapa. Biarlah Tuhan terus menyertai kami, menjaga, melindungi kami Bapa, agar kami semua boleh melewati tahun ini dan kami semua boleh memasuki tahun yang baru, yaitu tahun yang akan datang, tahun 2025. Tahun yang sudah Tuhan persiapkan lagi untuk kami tempuh bersama Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mau serahkan semua hanya di dalam tangan-Mu. Serahkan juga keluarga-keluarga Bapa yang belum diselamatkan Tuhan. Lawat mereka, jamah mereka, selamatkan mereka. Serahkan juga orang-orang yang sakit di rumah-rumah sakit, di rumah-rumah, anak-anak yang sakit Bapa di rumah-rumah sakit. Tuhan lawat, Tuhan jamah, Tuhan pulihkan dan Tuhan sembuhkan. Terima kasih Bapa. Kami mau serahkan bangsa dan negara-Mu Bapa. Biarlah Tuhan yang memimpin mereka, para leader negara, pemerintah bangsa-bangsa, agar mereka semua berjalan menurut kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, dan biarlah kehendak-Mu yang terjadi. Kami mau serahkan seluruh hidup kami hanya di dalam tangan-Mu. Selamatkan kami Bapa, ampuni kami semua. Biarlah Tuhan Yesus Kristus yang akan terus dipermuliakan lewat kehidupan kami. Kami berikan semua all the honor, all the praise and all the glory only belongs to You. Amin. Bapa, terima kasih. Kami mau serahkan semua hanya di dalam satu nama, yaitu nama di atas segala nama, nama-Mu yang kudus dan mulia, nama Tuhan Yesus Kristus. Christ Jesus is the Lord. Kami mengucap syukur, kami berdoa dan berterima kasih hanya kepadamu ya Aba ya Bapa yang sudah mengajar kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Praise God, haleluya. Kita angkat pujian untuk menutup kebaktian mission pada hari ini. Praise God. Haleluya, praise God. Haleluya. Segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Benar Tuhan, segala hormat, pujian, dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. We give You all the honor, all the praise, and all the glory are belongs to You, Lord. Thank You so much, Lord, for today. Haleluya, haleluya. Terimalah berkat Tuhan, kasih Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai kita semua dari saat ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang kembali, dan kita tetap berjaga-jaga di dalam doa sambil menantikan kedatangan Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Sampai berjumpa pada waktu-waktu yang akan datang. Stay blessed, stay safe, and stay strong.
God bless us all. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin, amin, amin. Jangan lupa kebaktian perayaan Natal Mission akan diadakan pada tanggal 22 Desember. Praise God.